A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini dan alhamdulillahirabbil alamin kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua nanti menjadi umat Rasulullah SAW. Terima kasih Sohibul Bait Pak Agung, Pak Adri yang sudah sebenarnya wasilah saya datang ke sini tuh unik ya. Mau cerita dulu. Jadi saat itu saya pengen makan di mall gitu ya, ada nyari makanan. Kalau di tempat biasa kan agak susah ya, nggak ada pilihan. Terus kadang kita ke mall sebelum pulang itu ketemulah apa ya, sambil beli secang dan nggak sengaja ngobrol kita jadi panjang. Alhamdulillah hadir di sini, Masya Allah. Jadi nggak ada yang sebuah kebetulan. Ma khalaqta hadza batila, insyaallah pasti ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik tadi ketika perjalanan saya di sini, mungkin berapa kilo dari sini, di lampu merah, tepatnya lampu merah Ring Road Barat nih. Terakhir, lampu merah terakhir. Itu ada, mohon maaf saya sebut namanya, nama mereknya, ada Alphard Velfire. Kira-kira kalau pakai itu keren nggak Pak? Keren nggak Pak? Semua orang pengen nggak pakai itu? Saya dengan menyaksikan mata kepala sendiri Alphard Velfire itu mogok dan menghalangi jalan. Harusnya orang bisa lurus, itu bisa lurus. Ternyata dia ada di kanan menghalangi jalan, kan otomatis jadi membuat kemacetan. Artinya apa? Dunia kalau kita nggak kelola dengan baik, itu bukan jadi kebaikan, tapi jadi musuh. Apa? Bukan jadi kebaikan, tapi jadi apa? Musuh. Harusnya naik Alphard enak nggak tadi? Kalau mogok, musuh. Dorong nggak bisa. Ya nggak bisa. Bah, nggak bisa dorong. Mau dorong gimana? Matic. Mungkin kalau udah mati seperti itu pasti biasanya langsung handrem. Jadi kalau motor mogok masih bisa didorong, di step pakai kaki kan, ditarik. Mobil udah nunggu derek. Jadi Allah pengen memperlihatkan, terutama pada saya, mungkin saya juga cerita ke Bapak dan Ibu bahwa dunia maya gitu-gitu aja lah. Yang penting bagaimana kita bisa mengelola dunia itu supaya untuk apa? Untuk akhirat. Oke. Itu sebagai intermezzo, sebagai pendahuluan, sebagai bahwa ada banyak kejadian yang ada di muka bumi ini yang bisa kita jadikan pelajaran. Kemudian selanjutnya saya tertarik sekali ketika Ustadz Agung tadi bilang bahwa kita harus punya amalan yang kekal. Amalan yang tidak hanya dinikmati kita di dunia, tapi nanti dinikmati di akhirat. Ada 3, boleh dicatat. Ada 3. Pakai handphone boleh, pakai pulpen boleh, pakai otak juga boleh. Kalau yang hafalannya kuat, ini
Imam-imam Bukhari ini mungkin hafalannya kuat, boleh pakai. Ikutin saya. Sodakoh. Ikutin 1, 2, 3. Jariyah. Oke, berarti amalnya pakai apa? Ya, harta. Sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah bisa pakai senyum nggak? Nggak bisa. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Enggak. Sodakoh jariyah harus apa? Harta. Yang kedua, setelah sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat. Dalam kurung, ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Apapun itu ilmunya. Sudah? 3, doa orang yang soleh. Kenapa saya nggak bilang anak? Karena bisa jadi kita nggak punya anak tapi punya orang soleh. Ya, anak asuh. Termasuk di sini saya ngajar bapak dan ibu kan bukan anak saya. Bisa mendoakan? Bisa. Itu namanya doa orang soleh. Gitu ya. Jadi apa? Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, 3, doa orang yang soleh. Pesantren berarti dapat 3 kan? Pesantren butuh uang nggak? Berarti ada sedekah jariyah. 2, pesantren mengajarkan ilmu tidak? Mengajarkan, dapat ilmu. 3, dapat doa dari orang yang soleh tidak? Itu. Jadi mudah-mudahan kita semua apa? Dapat pahala 3 ini. Jadi fokuskan hidup kita sama mencari yang 3 ini. Apa? Kalau ada harta harus jadi sodako. Kalau ada ilmu harus dimanfaatkan. Kalau 3, kalau dua-duanya nggak ada berarti minimal ada orang yang mendoakan. Oke, misal kapan Pak Haji Agung didoakan? Kalau seseorang itu kenal. Nah, hati-hati. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh cuek, tapi harus berbaur. Kapan orang mau mendoakan kita? Ibu bapak, kapan? Saat orang itu kenal dan kenal dengan kita yang baik-baik. Kira-kira kalau kita minjem uang terus nggak dikembaliin, kira-kira orangnya doain apa? Ya, kalau kita minjem uang, tapi kita nggak mengembalikan, kira-kira orang tersebut akan mendoakan apa? Biasanya. Doakannya pasti yang buruk-buruk kan? Maka itu, kita tidak boleh zolim sama orang itu supaya apa? Kita dapat doa orang yang soleh. Oke, itu ya. Intermezzo dulu. Jadi, pastikan ayah bunda semua melakukan itu apa? Untuk 3 itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk. Izin. Ada penghapus? Salah. Pakai ini aja ya. Mungkin ya. Tes. Ya. Oh, tuh. Ya, bismillah. Oke, terima kasih. Boleh ini agak dekatan duduknya, bapak-bapak dekatan, berdekatan, jejer berdekatan. Iya, nggak apa-apa, bapak berarti. Ya, weh. Boleh sambil pegang pundak temannya. Ibu-ibu juga gitu, pegang pundak. Nggak usah bapak, nggak usah. Nanti gantian. Jadi gitu ya. Yang lain boleh.
Ya, oke, ikutin kata saya. Sahabatku, sahabatku. Ingat ya, kita itu hamba. Jangan banyak ngatur. Jangan banyak ngeluh. Kita cuman hamba. Amin. Balik lagi kiri. Sahabatku, sahabatku. Labbaik Allah. Umma labbaik. Labbaikala. Syarikalaka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Semoga sahabatku ini bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Ya. Tugas kita tadi apa? Yang pertama, buka surah 51 ayat 56. Surah apa? Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya pengen garis bawahi hamba. Apa? Ini enggak. Oh ya, buat maker ya. Hamba, ikutin saya. Hamba berarti nurut, manut. Manut ya berarti bahasa Jawanya. Manut. Atau patuh. Patuh sama siapa? Allah. Kita pengennya hidup kaya apa miskin? Kenyataannya ya cukup. Pengennya gimana? Pengennya lebih dari cukup. Kenyataannya. Nah, berarti kita harus manut sama Allah. Pak, pengennya ganteng apa biasa-biasa aja? Oh, pengennya ganteng. Guanteng pakai ini, pakai tasdid. Guanteng. Tadi saya ketemu Ko Denis, oh ganteng banget emang. Pengennya ganteng, kenyataannya biasa-biasa saja. Berarti harus manut. Itu namanya. Nggak boleh, kan kita nggak bisa pesan ya. Yang kedua, jangan buruk sangka. Apa kalau bahasa Al-Qur'annya itu su'uzon. Buruk sangka sama Allah ya. Jangan apa? Buruk sangka. Ini aku mau cerita ya. Berkaitan dengan termasuk dengan haji dan umroh, mungkin juga bisa masuk ke apa namanya? Ke Idul Kurban juga. Nih di sini nih. Ini ibu-ibunya usianya berapa ya? 30, 20? Ada yang 20 tahun? 20 tahun. Ya, siap. Oke. Siapa di sini yang mau keluarganya seperti keluarga Nabi Ibrahim? Benar ya? Keluarga Nabi Ibrahim ya? Ibrahim. Oke, istri Nabi Ibrahim 2. Siap. Manut. Hamba ya manut. Ya kalau suaminya nggak berani ya udah berarti manut aja. Yang bukan istri duanya yang paling penting adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu meletakkan Hajar dan Ismail di kota Mekah. Di kota apa? Pertanyaan saya buat ibu-ibu. Bu, kalau ada suami yang istrinya baru melahirkan 1 minggu,
Kemudian kata suaminya, bye-bye. Aku tinggalkan engkau ya di Yogyakarta sendirian. Aku mau pergi ke Jakarta. Kira-kira disebut apakah suami itu? Terus apa lagi selain itu? Kok tega? Apalagi? Ayo keluarkan unek-uneknya. Kejam. Ini kisah nyata apa kisah fiktif? Nabi Ibrahim alaihissalam menyimpan Hajar dan Ismail di kota Mekah sendirian. Buka surah 14:37. Itu bagaimana gambaran di kota Mekah. Doanya itu menyayat hati itu. Kalau paham. Jadi ini situasi ya. Situasi apa? Sambil belajar kan di sini juga umroh, ada haji, kita belajar tentang ibadah kurban juga. Tapi ini kurang kenceng. Nah, tes. Ah, ini aja. Ini kurang kenceng. Ya, tadi apa? Sudah dibuka? 14:37. Tes. Oh. Tes. Ya. 14:37. Udah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu biwadin min dzurriyyati biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku Nabiullah Ibrahim apa? Menyimpan anakku dan keturunanku di mana? Di lembah. Lembah tidak ada tanaman. Ah, ini pertanyaan lagi buat ibu-ibu lah. Bapak-bapak nanti ditanya. Bu, kalau ibu ditinggalin sama suami, ditinggalinya di hutan. Tapi hutannya nggak ada pohon. Ya hutan besar, tapi nggak ada pohonnya. Tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada ATM, tidak ada mobil, tidak ada apapun. Makhluk nggak ada, ya kan? Tadi di 14:37 ada nggak makhluknya? Nggak ada. Tanaman pun tidak ada, air pun tidak. Kira-kira bakal sabar apa tidak? Kok iso? Teganya dirimu. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Tapi apa isi doanya Nabi Ibrahim? Liuqimus shalah. Ini rahasianya. Apa? Salat. Setelah salat apa? Ada cenderung manusia, ada rezeki, ada syukur tuh. Hebat ini doa ini tuh. Jadi kenapa Nabiullah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di kota Mekah? Untuk mendirikan sholat. Tapi sebagai manusia biasa, kira-kira Nabiullah Ibrahim dan Hajar itu kira-kira sedih nggak? Bu, ini ya, saya kasih tahu bahwa Nabiullah Ibrahim cuman ketemu 3 kali sama istrinya Hajar. Bu, kalau ketemu sama suami 3 kali, dalam seumur hidup 50 tahun pernikahan cuman ketemu 3 kali, kira-kira kuat nggak ya? Pak, kuat nggak Pak? Oh, Bapak sih kuat. Ibu yang nggak kuat. Ini kisah nyata atau bukan? Ini kisah nyata atau bukan? Berarti apa? Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk biasanya semakin ditulis semakin tinggi iman. Ini ya. Di bawah aja dah. Bismillah.
Kebalnya. Semakin tinggi iman, semakin tinggi ujian. Apa Pak Ibu? Semakin tinggi iman, semakin tinggi. Nabiullah Ibrahim itu kan kekasih Allah. Mudah nggak bagi Allah untuk menyuruh Nabiullah Ibrahim di Mekah saja? Mudah? Mudah. Tapi ujiannya apa? Suami dan istri tidak bisa ketemu bertahun-tahun lamanya demi untuk apa? Berdakwah di kota Mekah. Siapa yang berdakwah? Nabiullah Ismail. Hajar berdakwah juga. Ada Sofa Marwah, ikutin. Nah, kan kita belajar ya tadi, udah belajar tadi. Ada Sofa tadi, saya juga lihat ada ininya. Ada mikot, ada segala macam ya. Ada Sofa Marwah. Itu kurang lebih Sofa Marwah itu 3,5 kilo, 7 balikan. Kira-kira kalau ada ibu baru melahirkan, disuruh lari-lari 3,5 kilo, itu yang suruh lari kejam apa zolim? Larinya bukan apa? Larinya bukan di gor, tapi di mana? Padang pasir. Suruh nyari apa tadi? Suruh nyari air. Nah, ini poin pentingnya. Rezeki. Ingat banget. Apa? Rezeki. Ikutin saya. Rezeki. Bisa jadi. Bukan di Sofa dan Marwah. Tapi di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Apa maksudnya Ustadz? Aku nggak paham Ustadz. Jangan berbelit-belit lah. Oke, aku beritahu. Hajar nyari airnya dari mana? Sofa Marwah. Nyari apa itu? Marwah Sofa. Ada air yang kedua? Sofa Marwah. Ketiga ada air. Marwah Sofa. 4 kali ada air. Kira-kira kalau kita nyari air seperti itu putus asa nggak? Langsung bikin status. Capek ya Allah. Tahu nggak sih? Aku tuh baru melahirkan. Punya suami tidak bertanggung jawab. Kok aku yang disuruh nyari air? Ada nggak kata-kata itu di Hajar? Yang Hajar lakukan apa? Sofa Marwah. Kapan pertolongan Allah itu datang nih? Ditulis lagi. Pertolongan Allah datang. Ini ingat benar-benar. Jangan sampai lupa. Pertolongan Allah datang saat kita sudah hampir putus asa. Last minute biasanya. Apa? Pertolongan Allah hadir saat kita hampir putus asa. Oh, gimana bisa haji? Jualan cuman gudeg. Harga 5.000. Mimpi. Tapi kalau Allah sudah bilang apa? Rezeki kun fayakun bisa. Tapi apa yang harus dilakukan? Sofa Marwah. Apa? Nanti rezekinya dari kaki Nabiullah Ismail. Ada nggak rezeki dari Sofa Marwah? Ada. Kapan rezekinya datang? Saat ada di kaki Nabiullah Ismail. Allah pengen ngasih tahu, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, nih aku sudah berikan rizki, tapi mohon maaf harus ada Sofa Marwah dulu. Usaha dulu, nabung dulu 100.000 sebulan, nggak apa-apa. Allah nggak lihat besarnya, tapi Allah lihat apanya?
Lihat usahanya. Gak ada Allah menilai itu hasil, tidak, tapi usaha. Itu ya, tentang jangan buruk sangka sama Allah. Kira-kira kalau saat itu Hajar bilang, ya Allah, engkau tega sekali, aku kan istrinya Nabiullah Ibrahim. Kok tega sekali engkau ya Allah? Kira-kira bakal ditolong gak sama Allah? Enggak. Berarti kita tidak boleh ngeluh. Tadi apa? Manut kan? Poin pertama apa? Manut. Udah aja, terima. Terima. Oke, jadi hamba ya tadi. Jadi hamba harus manut. Terus kedua, jangan buruk sangka. Yang ketiga, kualitas seseorang tergantung respon. Apa? Respon, ikutin saya. Respon. Respon. Oke, ini lagi temannya dipegang-pegang gini. Entar dulu, bukan belum, sabar. Sahabatku, kalau minjamkan uang, kemudian dia tidak bayar, siapa yang salah? Nah, siapa yang salah? Siapa yang salah? Oke, buka surah 723. Ingat-ingat ya, respon ya, ini babnya respon. Penting banget. Surah Al-A'raf ayat 23. Apa? Rabbana 1 2 3. Zolamna anfusana. Ya. Apa? Rabbana zolamna anfusana. Siapa yang menyebabkan Nabi Adam terusir dari surga? Ayo, praktekkan doanya. Siapa yang salah? Apa? Siapa yang salah? Diri sendiri. Oke, kita praktek lagi. Bu, kalau suaminya nggak setia, itu yang salah siapa? Rabbana zolamna anfusana. Berarti salah pilih, ya sudah salah pilih. Pajak ditanggung, iya, pemenang sendiri. Berarti apa? Boleh kita nyalain orang lain? Gak boleh. Coba tadi gimana? Nabiullah Adam sama Hawa sudah ada di mana? Di surga. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan makan pohon ini. Tiba-tiba iblis datang,
nyuruh makan pohon khuldi, syajaratul khuld. Apa yang terjadi? Tersingkaplah aurat mereka berdua, aurat Nabi Adam dan Hawa, maka diusirlah mereka berdua dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai kaidah orang biasa, kira-kira siapa yang salah? Setan, iblis. Oke, kita praktek lagi ya. Bu. Halo, hadir semua Pak? Hadir? Masih kuat? Oke. Oke, gini. Rabbana, ikutin. Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Misal nih ya, Bapak ngumpulin uang dari jamaah. Ngumpulin lah, dapat 10 juta. Disetorkan ke agen, misal. Oke, berarti kan yang tahu orang nyetor uangnya ke siapa? Ke ibu bapak ya. Tahu nggak agennya siapa? Nggak tahu, misalkan. Setorlah uang ke agen. Ternyata agennya kabur. Berarti yang salah iya, yang salah siapa? Yang nyetor, yang salah kita. Jadi terkadang orang itu nggak ditolong oleh Allah karena apa? Nyalahin orang lain. Salahmu itu. Ini aku yang benar, salahmu. Ingat ya, kaidahnya apa tadi? Responnya, kalau lagi dapat musibah, Rabbana zolamna anfusana. Laporin ke polisi itu mah laporin. Tapi respon kita harus apa? Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, aku udah salah terlalu percaya sama orang. Rabbana zolamna anfusana. Udah baik sama anak, udah baik sama mungkin cucu, tapi ternyata cucunya nggak mau sholat. Yang salah siapa? Kaidah Rabbana zolamna, yang salah kita. Bisa jadi kita nggak ngasih contoh yang baik untuk sholat. Atau memang Allah ingin menguji bahwa kita harus lebih sabar. Itu aja, ambil hikmahnya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oke, respon yang kedua, masih respon yang keburukan. Surah 21 ayat 87. Dah? Dah? Wa zannuni idh dhahaba mughadiba. Saat itu Nabi Yunus kabur. Apa? Kabur. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kalau kalian ada masalah, jangan kabur. Jangan apa? Jangan kabur. Suami masalah sama istri, istri masalah suami, jangan kabur dari rumah. Nanti apa? Dimakan ikan. Bener ini. Suami apa tadi? Menghindari istri. Tapi ternyata di luar ikannya lebih besar. Hati-hati. Wazannuni izahaba mughadiba. Izahaba mughadiba. Mughadiba itu jangan kabur. Jadi Nabi Yunus kenapa
mendapat musibah karena maka melarikan diri, kabur. Kan tugasnya Nabi apa? Berdakwah. Urusannya enggak kaumnya beriman apa tidak? Bukan urusan. Tugas Nabi cuma apa? Iya. Berarti tugas suami istri kepada anak, tugasnya apa? Dakwah, bukan merubah. Tuh udah tulis sebagai status. Tugas ayah dan ibu berdakwah, bukan merubah. Urusan berubah tugas bapak dan ibu enggak? Bukan. Tugasnya siapa? Allah kasih hidayah apa enggak? Tugasnya kita cuma apa? Berdakwah atau mengajak. Jadi mulai saat ini jangan kesel kalau anak kita bandel. Itu berarti masih ada pahala dakwah. Nah, udah. Itulah nikmatnya tuh kata. Iya prakteknya. Izahaba mughadiba, ingat-ingat. Kalau kita marah sama objeknya, Allah akan kasih ikan yang lebih besar. Mau dikasih ikan? Enggak kan? Maka ada doanya. La ilaha illa anta. Di ayat itu ada. Ada? La ilaha illa anta. 1, 2, 3. Jangan berharap sama manusia. Apa? Jangan berharap sama manusia. Ini cerita nih. Cerita saya aja, jangan orang lain. Saya kan ustadz dari Bandung ya. Kenapa tidak ada yang mau mengantarkan saya untuk datang ke sini? Harusnya kan kalau mau marah kayak gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa di sana lagi ada acara. Toh fasilitas mobilnya juga dipinjamkan, nggak usah sewa sendiri. Ya udah bersyukur, jangan marah-marah. Gimana sih ini? Kok aku disuruh nyetir sendiri? Udah nggak tahu Jogja? Ya nyetir lah, nyetir mah nyetir aja. Kadang kita kayak gitu ya. Udah dikasih fasilitas, ngomel aja. Maka la ilaha illa anta. 1, 2, 3. Aku mau tanya ibu-ibu nih, Bu, pernah masak di rumah? Ya setiap hari. Pernah masakannya nggak dimakan? Gimana rasanya masak udah capek-capek terus nggak dimakan? Astagfirullahaladzim. Nggak masak udah dimakan. Kalau bila perlu itu apa tuh namanya masakan dilempar, nggak boleh. Tapi kan kadang pengen ya, tuh jadi jatuh. Apa? La ilaha illa. Suami, anak, atasan, apalagi ustadz, kiai, itu manusia kan? Manusia, udah jangan berharap sama manusia. Berbuat baik harus. Makanya kalau kita minjamkan uang harus ada apa? Tanda tangan. Supaya apa? Untuk mengingatkan, dan manusia sukanya lupa. La ilaha illa anta. Jadi kapan Nabi Yunus ditolong oleh Allah dari perut ikan? Saat dia ngaku bahwa nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Berarti kalau kayak gitu, kapan kita bisa berangkat ke Baitullah? Siapa yang nolong? Allah. Udah jangan berharap sama manusia. Manusia mah
tenaganya terbatas. Allah nggak terbatas. Ya, la ilaha illa anta. 2, subhanaka. Ini masih doa Nabi Yunus ya, tentang respon ya. Apa? Subhanaka. Subhanaka artinya apa? Maha suci engkau ya Allah. Berarti Allah pernah salah? Tidak. Kenapa kita suka bilang Allah salah? Ini Allah nih zolim. Aku udah capek-capek hijrah, kok aku miskin? Siapa yang suruh miskin? Emang ada yang suruh? Nggak ada. Ada yang suruh? Enggak. Apa Allah pernah zolim? Enggak. Bisa jadi uangmu yang hilang itu nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Subhanaka. Ayo. Maha suci engkau ya Allah. Allah nggak pernah salah. Aku yang salah. Aku yang salah. Kayak gitu. Kalau anak mudanya. Nanti malam saya sama anak muda jadi. Bawa ini. Aku yang salah. Aku yang salah. Udah. Yang benar siapa? Allah. Kadang kita gitu nggak? Suka nyalahin Allah? Kadang suka nyalahin Allah. Oh, Allah sini yang salah. Coba, itu tuh tetangga kok kaya nggak pernah sholat. Nah, itu tuh nyalahin Allah. Yang kasih rezeki ke tetangga siapa? Kenapa kita nyalahin tetangga? Berarti itu menyalahkan Allah. Kan ingat kita tadi cuma jadi apa? Hamba. Siapa Tuhannya? Allah. Tetangga kita yang belum sholat itu hamba Allah bukan? Hamba Allah. Walaupun ada yang mukmin, ada yang kafir, tetap hamba Allah. Udah. Ya. Stop nyalahin orang lain. Oke. Lagi ya. Kalau ada suami yang poligami, teman kita misalkan, Bu, kira-kira apa yang akan Ibu komentarin? Dia poligami, terus istri pertamanya nggak setuju. Kira-kira apa yang akan Ibu bilang kepada orang tersebut, suami tersebut? Nanti dicela. Enggak, kalau kita biasa kayak gitu gimana? Dasar suami nggak tahu diri. Istri dulu merawatmu masih susah. Sekarang udah senang kaya, kawin lagi. Sakarepmu. Sakarepmu. Iya, sakarep udah bukan kayak gitu. Jadi apa? Subhanaka. Berarti kita harus latih untuk apa? Untuk bahwa takdir Allah itu lebih baik. Nah, yang ketiga, paling penting lagi respon ini 1 2 3. Kuntu minaz zalimin. Aku yang salah ya Allah. Dan benar-benar salah. Ini kuntu minaz zalim itu kalau terjemah pakai kaidah nahwu dan shorof, ini sesungguhnya aku benar-benar yang termasuk orang yang zalim. Jadi ngakunya tuh bukan nyalahin orang lain tapi nyalahin diri sendiri. Suaminya tiba-tiba diambil oleh wanita lain, apa yang akan dilakukan oleh seorang ibu? Kebanyakan apa? Yang disalahin siapa? Suami. Padahal ya salah, emang suaminya salah. Tapi istrinya nggak ngaku salah. Itu yang nggak akan dapat pertolongan. Jadi kapan pertolongan Allah datang? Saat kita ngaku salah, Pak. Pak, pernah dimarahin istri? Kapan istri berhenti ngomel?
Bukan itu aja. Saat Bapak ngaku salah. Oh iya. Justru kalau diam tambah terus. Coba bilang, Ma atau Umi, aku yang salah. Maaf ya. Janji nggak akan diulangi lagi. Besok gitu lagi, nggak apa-apa gitu lagi aja. Gombal ya. Tapi kan minimal berhenti nggak? Berhenti. Sementara. Begitu pula Allah kan lagi ngasih ujian nih. Misalnya utang atau apakah atau penyakit. Yang Allah tunggu apa? Ngaku salah. Istighfar. Jangan cuma astagfirullah astagfirullah tapi nggak ngaku. Itu. Kapan Nabi Adam bertemu dengan Hawa lagi di dunia? Saat ngaku salah. Jadi udah tahu kenapa Allah nggak nolong kita? Nggak ngaku salah. Pakai acara konferensi pers. Ngapain konferensi pers? Udah apa? Ngaku salah, ya Allah, aku yang salah. Ataupun kalau ada konferensi pers, mohon maaf, saya yang salah. Saya udah menzolimi istri misalkan. Saya udah kasar sama istri. Memang saya mengakui saya yang salah. Istri saya yang sudah baik menemani saya. Kira-kira enak nggak konversi pers kayak gitu? Enak. Coba nggak ngaku salah. Habis dibully sama netizen. Iya. Jadi kapan pertolongan Allah datang? Saat kita ngaku salah. Begitu pula sama orang lain. Kita nggak bisa bayar. Oh, mohon maaf. Saya nggak punya uang. Belum ada rezeki. Tolong ya kasih waktu. Ini ada nomor saya. Rumah saya di sini. Ini nomor kontak yang bisa dihubungi kalau saya nggak aktif. Silahkan. Tapi saat ini saya belum ada uangnya. Rezekinya belum ada. Bantu saya ya untuk mencarinya. Dengan doamu, doakan saya. Saya juga akan mendoakan. Enak nggak? Enak. Coba diketok-ketok malah bilang aja mama nggak ada. Mamanya di dalam lemari ngumpet. Kira-kira pertolongan Allah datang? Tuh, itu teh kesalahan manusia itu gitu. Katanya mau naik haji dan umroh, berangkat haji dan umroh, tapi kelakuan kabur, kelakuan nggak ngaku salah, kelakuan jauh dari Allah. Itu ya. Saya dengarkan azan dulu sambil nanti kalau ada yang mau bertanya nanti